Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian One Day One Hadis kali ini kita akan membahas topik tentang mengenakan baju baru di saat Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, berbicara tentang baju baru, saya teringat akan lagu anak-anak yang populer pada tahun 97 silam. Lagu ini meskipun lagu lawas, tapi senantiasa cocok untuk diputar mendekati hari raya, karena lagu ini akan mengingatkan kita hakikat mengenai baju baru di hari raya Idul Fitri. Berikut lagunya. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Hari raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maafnya lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau kalah puasanya? Malu kita kepada Allah yang Esa. Mengenakan baju baru saat Hari Raya Idul Fitri adalah anjuran dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya satu ketika Sayyidina Umar datang ke pasar. Kemudian ia membawa baju yang berupa jubah dari sutra yang dijual di pasar. Kemudian dibawa barang itu kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Ibta ya Rasulullah, hadhihi tajammal bihalil id wal wufud." Ya Rasulullah, belilah baju ini untuk digunakan berhias di hari raya dan untuk menemui tamu. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolak baju ini, bukan karena tidak mau mengenakan baju baru, tapi baju yang dibawa oleh Sayyidina Umar itu adalah baju yang terbuat dari sutra, yang itu diharamkan untuk orang laki-laki. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini sebagaimana disampaikan oleh As-Sindi di dalam Hasyiah As-Sindi. Beliau mengatakan minhu ulima anna tajammul yaumal aid. Dari hadis tersebut diketahui bahwasannya berhias pada hari raya Idul Fitri karena adatan mutaqarrarah. Itu merupakan satu tradisi, satu kebiasaan yang diakui. Walam yungkirhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diingkari oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul sendiri mengenakan pakaian yang bagus tatkala Idul Fitri. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, kana yalbas burdu hibarah fi kulli id, bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari raya Idul Fitri beliau mengenakan baju yang dijuluki sebagai burd hibarah. Maksudnya adalah jas yang panjang atau mantel yang bermotif garis-garis yang berasal dari negara Yaman. Dengan demikian, pakaian baru saat hari raya itu adalah satu kebiasaan yang itu juga diperintah oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, amarana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fil aidain an nalbas ajwada ma najid wa an natarayyab bi ajwad ma najid. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengenakan pakaian yang terbaik dan memakai parfum yang terbaik pada saat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka sebagaimana hadis tadi yang disampaikan serta athar, bahwasannya memakai pakaian baru itu merupakan satu kesunahan. Hal ini juga diamalkan oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Umar. Imam Nafi' berkata, anna bana Umar kana yalbas fil idaini ahsan siyabihi. Bahwasannya Abdullah ibnu Umar di dalam dua hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha mengenakan pakaian terbaiknya. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa sunna tazayyunun bi an yatazayyan bi ahsan siyabihi. Di dalam kitabnya Fathul Wahhab, beliau Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan disunnahkan bagi orang laki-laki untuk berhias dengan pakaian terbaiknya pada waktu hari raya.
Beliau melanjutkan, hendaknya juga memakai parfum, disunahkan juga memotong kuku, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Kesunahan ini termasuk juga mandi sunnah, berlaku bagi laki yang hendak keluar menuju tempat sholat id ataupun yang tidak melaksanakan sholat id. Ini semua khusus orang laki-laki. Bagaimana dengan orang perempuan? Beliau mengatakan, amma dhawatul hayat. Adapun para wanita. Siapa dhawatul hayat? Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi bahwasannya yang disebut dengan dhawatul hayat adalah para wanita yang menarik perhatian karena kecantikannya. Untuk orang-orang yang cantik, wanita-wanita cantik dhawatul hayat, maka makruh bagi mereka untuk keluar menuju sholat id. Dan disunnahkan bagi wanita selainnya untuk keluar menuju sholat id tanpa mengenakan pakaian yang bagus. Akan tetapi dia dianjurkan untuk mengenakan pakaian sehari-hari atau yang disebut dengan thiyab bid'ah. Kemudian Al-Imam Romli mengatakan disunnahkan berhias di hari raya dengan memakai pakaian terbaik. Pakaian yang lebih afdal adalah pakaian putih, kecuali jika pakaian selain warna putih itu lebih baik. Akan tetapi di sini ada perbedaan. Kalau di dalam hari raya, maka yang disunahkan itu bukan pakaian putih, akan tetapi ya pakaian terbaik. Apakah pakaian terbaiknya itu putih atau mungkin selain putih? Perbedaannya adalah wal farqu annal qasdahuna idharun ni'am wa thamma idharut tawadu. Perbedaannya adalah tujuan daripada hari raya adalah idharun ni'am, menampakkan nikmat-nikmat Allah sehingga kita mensyukuri nikmat Allah. Adapun tujuan dari hari Jumat adalah idharut tawadu, menampakkan kerendahan hati, tawadu kita kepada orang lain. Kesunahan ini berlaku umum, sehingga Syekh Abdurrahman Al-Jaziri di dalam Al-Fiqh Al-Madzhab Al-Arba'ah, beliau mengatakan, kama yundabul rijal alladhin lam yusallu lil-'id li'anna zinah matlubatun lil-yawm la lis-salah wa dzalika muttafaq alaih. Bahwasanya kesunahan untuk memakai pakaian baru itu dikhususkan untuk orang laki-laki, baik untuk yang mereka mau mendatangi sholat ataupun tidak, karena tujuan daripada berhias itu bukan untuk sholatnya, tapi untuk merayakan hari rayanya. Pakaian hari raya dianjurkan berupa pakaian baru. Said Bakri dalam kitab I'anatul Talibin berkata, wa yusannu an takuna jadidatan. Disunahkan pakaiannya itu pakaian baru. Fa illam takun jadidatan faqaribatun minha. Kalau tidak punya yang pakaian baru, maka hendaklah pakaian yang terbaru daripada yang ada. Ya, al-mu'tabar fil id al-aghla fit thaman. Adapun ukuran atau barometer pakaian baru di hari raya Idul Fitri adalah yang paling mahal dari yang dimilikinya, ya. Li'annahu yaumuz zinah, karena hari raya Idul Fitri atau Idul Adha adalah merupakan hari raya untuk berhias, yaumuz zinah. Mengenakan pakaian baru dan bagus ataupun mahal, apakah tidak menimbulkan kesombongan dan seterusnya? Menjawab hal ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membuat satu syair. Beliau mengatakan, hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azz wa tukramu. Kenakanlah pakaian bagus semampumu, karena pakaian bagus menjadi perhiasan bagi para lelaki yang dengannya ia akan dimuliakan. Wa da'it takhassuna fi thiyabi tawadhu'a fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Jauhi pakaian-pakaian jelek, pakaian kasar, karena dengan dalih tawadu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti apa yang ada di dalam hati kalian, apa yang kamu simpan dalam hati. Fajadidu thawbika la yadurruka ba'da'an tahsyal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Baju baru tidak akan membahayakan kalian setelah kalian takut kepada Allah dan bertakwa, takut kepada hal-hal yang diharamkan. Rafathu thawbika la yaziduka rif'ah indal ilahi wa anta abdun mujrimu. Sedangkan pakaian yang lama itu tidak juga menambah ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu adalah hamba yang pendosa. Maka memang demikian, pakaian baru disunnahkan. Akan tetapi jika tidak ada pakaian yang baru, tidaklah mengapa. Fa illam yajid illa thawban ustuhabba an yaksilahu lil 'id.
Katanya Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kalau seorang tidak menemukan pakaian baru, maka hendaklah dia mencuci pakaian tersebut untuk persiapan hari raya. Pakaian yang baru tidak perlu dicuci. Jangan was-was. Maka dalam kitab I'anatut Talibin dinukil dari kalangan para ulama, minal bid'ah al-madmumah ghusl thawbi al-jadid. Termasuk bid'ah yang tercela adalah mencuci pakaian yang baru. Maka dari uraian di atas kita ketahui bahwasanya memang benar kesunahan pakai pakaian yang baru, pakaian yang mahal yang kita punya, pakaian yang kualitasnya terbaik dari yang kita punya. Akan tapi itu bukan satu keharusan. Jikalau kita tidak memiliki pakaian baru, bolehlah kita memakai pakaian yang lama dan dicuci sebelumnya. Ada satu kisah menarik. Tatkala Hari Raya Idul Fitri, di mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kala itu didatangi oleh putri-putrinya. Mereka mengatakan, wahai Abah, kami tidak memiliki baju baru untuk hari raya. Maka saat itu bendahara Baitul Mal yang ada di sisinya mendengar, wahai Khalifah, apakah perlu aku cairkan gaji bulan depan untuk hari ini sehingga bisa dibelikan baju baru untuk anak-anak ini? Maka Sayyidina Umar marah, Umar bin Abdul Aziz marah. Apakah engkau tahu bahwa aku bisa hidup sampai bulan depan sehingga aku berhak untuk mendapatkan gaji itu? Apakah engkau bisa membaca apa yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz? Sang bendahara kemudian terdiam. Dan kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat kepada putri-putrinya. Beliau mengatakan, ya banati, wahai anak-anakku, wahai putriku, laisal id liman labizal jadid. Idul Fitri bukanlah milik orang-orang yang mengenakan pakaian baru. Innamal id liman khofa yaumal wa'id. Adapun Idul Fitri itu milik orang yang takut kepada hari yang diancam oleh Allah, yaitu hari kiamat. Terdapat makalah yang senada dengan hal ini yang saya temukan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Disebutkan, laisal id liman labisal jadid. Idul Fitri bukanlah milik orang yang memakai pakaian baru, bal ta'atuhu tazid. Akan tapi Idul Fitri dimiliki oleh orang yang ketaatannya semakin bertambah setelah Ramadan. Wala liman tajammala bil malbusi wal markub. Idul Fitri bukanlah milik orang yang berhias dengan pakaian ataupun kendaraannya, bal liman ghufirat lahu dzunub. Akan tapi Idul Fitri adalah untuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga makalah yang lain yang disebutkan dalam kitab Mausu'ah Al-Khutab wa Durus Ar-Ramadaniyah. Laisal id liman labisal jadid. Idul Fitri bukan untuk orang yang mengenakan pakaian baru. Walakinnahu liman radiya anhu rabbul abid. Akan tapi Idul Fitri itu milik orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wa a'taqahu minal adzabi syadid. Dan ia dimerdekakan dari azab yang sangat berat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.